Perkenalkan, nama saya Yakobus Mandacan, SPDK, NIM 1520250429915. Saya guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SMP Negeri 5 Warmare, Manokwari, Papua Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Hari ini saya melakukan praktik pembelajaran di kelas 8A. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya baik, sebelum kita mulai dengan aktivitas kita belajar mengajar, kita berdiri dan kita melakukan ujian yang berjudul baiknya jauh. Apa baik engkau Tuhan? 1, 2, 3. Saya mengundang salah satu siswa untuk datang menemui kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas atau belajar kita di saat pagi hari ini, kita berdoa mulai. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami akan sebentar belajar, kasih hikmat, kebenaran yang Kau beri kepada kami, lindungi kami dan semua bahaya, sembunyikan kami di balik salib-Mu agar kami bisa belajar dengan tenang. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan belajar tentang pemeliharaan Allah dalam hidup kita dan ciptaan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, kembali tempat dan duduk kembali. Ya, baik, sebelumnya kita kenal materi kita pada saat ini. Saya mengabsen nama Tina, Mamurani, Adik Pak, Rutinia, Natali, Nanti, Devita, Desetaria, Ulol. Beberapa orang yang tidak masuk hari ini. Anak-anak, sekarang kita mulai dengan pembelajaran kita. Ya, anak-anak, pembelajaran kita pada saat pagi hari ini adalah materi tentang pemeliharaan Allah dalam ciptaannya. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa di dalam gambar Allah membentuk atau menciptakan bumi bersama-sama dengan langit dan segala isinya masih berbentuk bola atau masih bercampuran. Ya, jadi bumi yang sekarang kita mendiami atau kita berjalan di atasnya bentuknya sama dengan bola. Oke. Ya, yang berikut kita lihat gambar. Ini gambar danau apa? Ya, jawab. Danau Anggi. Ya, benar. Semua tepuk tangan. Ya, baik, danau Anggi. Siapa yang memelihara semua ini? Ya, silakan. Allah. Allah.
dan membentuk taman angin di tengah-tengah gunung dan yang terbesar di Kabupaten Pegunungan Arfak. Ya, oke. Yang berikut tujuan pembelajaran anak-anak dapat menjelaskan makna pemeliharaan alam berdasarkan teks Alkitab. Yang kedua, anak-anak dapat mengidentifikasi aspek pemeliharaan alam dalam kehidupan alam manusia sosial. Yang ketiga, anak-anak mengaitkan pemeliharaan alam dengan pengalaman hidup sehari-hari. Ya, yang berikut, apa bukti pemeliharaan Allah dalam hidup kita? Siapa bisa menjawab? Angkat tangan. Ya, silakan. Kita masih bernafas sampai hari ini, kita masih hidup sampai hari ini, itu bukan kuat dan direkam kita, tetapi itu karena Tuhan. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan. Yang kedua, bagaimana tanggung jawab kita menjaga ciptaannya? Siapa menjawab? Angkat tangan. Ya, silakan. Jangan membuang sampah sembarangan dan Manusia kita lihat ciptaan Allah dan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Kita selalu menyiram bunga dan juga jangan kita membuang sampah di sembarangan tempat. Oke. Ya. Sekarang kita membentuk kelompok. Silakan membentuk kelompok setiap beranggotakan 4 orang. Ya. Kelompok berapa ya? Kelompok 2. Coba kelompok 2 angkat tangan. ini Pak. Bentar. Berapa ya? Sudah mendapatkan mengerjakan ya, sudah ada. Sungguh-sungguh belum. Ya, yang selesai nanti angkat tangan ya. Satu sudah. Kelompok lain ya Sudah. sudah.
Kelompok berapa yang selesai duluan? Kelompok satu. Kelompok 1. Ya. Oke. Kelompok 1, kelompok 2. Sudah. Sudah. Kelompok 3. Belum. Kelompok 4. Belum. Belum. Ya. Kalau begitu saya minta kelompok yang sudah selesai duluan maju untuk presentasikan hasil diskusinya. Nanti yang belum selesai bisa menyelesaikan supaya presentasikan. Oke. Ya. Oke, kelompok 1 maju. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Kristina dan Muslim. Baik teman-teman, saya akan membacakan puisi yang berjudul Syukur. Matahari terbit penuh terang, mengingatkanku kasihmu panjang. Aku mau selalu bersyukur, hidupku aman di tanganmu. Baik teman-teman, saya akan membaca pertanyaan. Bagaimana cara sederhana kita menjaga ciptaan Allah di sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat? Di sekolah, menghemat penggunaan air di toilet dan tempat duduk. Di rumah, merawat hewan peliharaan dengan baik. Di masyarakat, menjaga kerukunan dengan tentram dan saling menolong satu dengan yang lain. Apakah ada yang mau bertanya? Tanya. Inilah hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang disampaikan oleh Kimia dan Wana. Baik, saya akan membacakan puisi yang berjudul Dekat Setiap Hari. Ada makanan di mejaku, ada keluarga yang menuntunku. Semua itu anugerah Tuhan, tanda kasihnya sepanjang zaman. Saya akan membaca aspek kehidupan alam. Manusia diberi hidup, makan, dan kesehatan. Alam ada hujan, matahari, dan tanah yang subur. Sosial, alam menolong kita hidup rukun dan adil dengan sesama. Apakah ada yang mau bertanya? Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apakah untuk dukung? Ya baik, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Contoh rukun itu seperti tidak mencuri, tidak mengadu domba, tidak menghina sesama. Apakah sudah puas jawaban kami? Puas. Inilah hasil prestasi kami saja dan terima kasih. Oke, tepuk tangan.
baik. Ya, baik. Mungkin dari kelompok 3. Oh iya, oke. Jadi baik, terima kasih atas diskusi kita pada saat pagi hari ini. Cukup 2 kelompok yang mewakili 2 kelompok untuk mendiskusikan apa yang kita belajar di sini, dan kita lihat di sini bahwa hasil daripada pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita adalah kita ikut menjaga dan juga kita ikut melaksanakan, jangan kita melakukan pembuangan sampah dengan di tempat yang kita tinggal, seperti di sekolah dan juga lingkungan kediaman kita, di rumah, dan juga di mana-mana tempat. Jadi kita menjaga lingkungan kita, masyarakat, dan juga di mana-mana agar bersih dan nyaman untuk kita dapat hidup. Kalau kita melakukan sampah, kita buang sampah sembarangan di tempat sampah, itu bisa membuat kita bisa sakit atau kita kena penyakit dan kita bisa mengalami kesakitan dan kita mati. Ya, jadi kita menjaga karena Allah menciptakan manusia dan memelihara, dan karya penciptanya Dia mengatur dengan baik, semuanya berjalan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Ya, oke, baik. Ya, kita lanjut. Ya, jadi tadi untuk waktu presentasikan kita punya hasil hanya 5 menit setiap kelompok. Sudah selesai, kita lanjut lagi. Ya, kita lihat pada pena larang. Ya, jadi anak-anak di sini sudah paham dan sudah mengerti. Tentang apa yang Allah memelihara. Ya, jadi kita lihat bagaimana pemeliharaan Allah adalah bukti dan kisah dan perhatiannya yang tak terbatas kepada sebuah ciptanya, dan Allah selalu melestarikan atau menopang ciptanya sampai ciptanya akan berjalan dengan baik, sehingga semuanya kita mengamati dengan keindahan-keindahan yang Allah berikan lewat ciptanya kepada kita. Seperti tadi kita sudah menyaksikan danau dan juga tempat-tempat di mana kita lihat sebagai ciptaan Allah yang menarik perhatian kita untuk kita menikmati keindahannya.
Ya, jadi kita lihat bahwa itu kisah daripada Allah kepada manusia agar manusia melihat dan percaya bahwa semua yang kita menikmati di dalam keindahan alam kita ini tidak sia-sia, tapi ada yang menciptakan atau membuat sehingga menjadi sesuatu yang indah bagi kita. Ya, jadi membawa kita untuk kita bisa percaya, kita yakin, dan kita lebih dekat kepada Allah karena Allah sudah membentuk semua ini dengan ciptaan yang lebih indah dan memberikan semuanya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kita bernafas, kita makan, kita minum, ya, kita mandi, ya, itu semua karena kekuasaan dari Tuhan, sehingga kita memiliki semua yang Tuhan menyediakan bagi kita. Jadi bukan manusia saja, tapi makhluk-makhluk yang lain seperti burung, seperti binatang-binatang yang hidup di hutan, semuanya Tuhan memelihara, menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Ya, seperti burung berarti mereka makan buah-buahan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Lalu bagi kita manusia, ya, kita makan daripada hasil tani atau perkebunan yang kita menanam hasil dalam kebun sehingga kita panen dan kita bisa makan dan kita dapat hidup. Semuanya itu untuk kita memuliakan nama Tuhan. Semua makhluk ciptaan Tuhan memuliakan Dia karena Dia adalah agung, maha kuasa, dan sumber penciptaan segala-galanya. Ya. Ya, oke. Kita mulai yang berikut adalah apa yang saya pelajari hari ini tentang pemeliharaan Allah. Siapa bisa menjawab? Oke, silakan. Allah memberikan kehidupan kepada semua makhluk hidup, mulai dari tumbuhan, hewan hingga manusia. Oke, baik. Tepuk tangan. Yang kedua, apa tindakan nyata yang bisa saya lakukan untuk menjaga ciptaan Allah minggu ini? Siapa menjawab? Ya, silakan. Memelihara dan menjaga dari ciptaannya agar tetap berjaga sesuai dengan rencananya. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, apa makna pemeliharaan Allah? Siapa boleh menjawab? Apa makna?
Ya, makna ya, ya, ya. Pemeliharaan Allah dibagi menjadi 4. Yang pertama pemeliharaan Allah alam semesta, yang kedua pemeliharaan Allah kehidupan manusia, pemeliharaan Allah spiritual, pemeliharaan Allah gereja. Oke, baik. Jangan. Oke, kita langkah ya. Oke, yang berikut. Ya, kasih berkat Tuhan yang Tuhan menyertai kepala kita pada saat pagi hari ini kita boleh menyelesaikan pembelajaran kita pada saat pagi hari ini. Jadi anak-anak jangan lupa kepada Tuhan karena Tuhan adalah yang baik bagi kita. Percaya kepadanya dan kita menyembah dan kita mengagungkan namanya. Ya, oke anak-anak, minggu depan kita masuk lagi, kita akan kembali untuk belajar tentang ya Allah menciptakan kemuliaan Allah dalam kehidupan manusia. Oke, baik, terima kasih. Dan kita sebelum pulang kita berdoa. Ya, siapa mampu kita dalam berdoa begitu? Siapa lagi? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, Pak Guru. Oke, ya, semua bangkit dan berdiri kita berdoa. Ya, mari kita berdoa dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih dan pertolongan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami dari pagi sampai saat ini. Kami berterima kasih atas uji praktek mengajar di kelas 8A. Tuhan, kami selaku manusia tidak mampu menyelesaikan semuanya. Oleh kami berterima kasih karena Tuhan sedia, Tuhan membantu kami untuk kami menyelesaikan. Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami boleh meninggalkan ruangan ini dan kami pergi atau pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, inilah doa dan firman kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Bisa. Terima kasih semua pulang ke rumah dengan selamat. Jangan di Tuhan kalian. Oke, sudah selesai.